Halo, selamat siang. Kami dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Saya Resti dan rekan saya di sebelah. Arif Permadi. Hari ini kita berkunjung ke PRSSNI untuk mewawancarai salah satu anggota, bahkan ketua ya, Kebetulan. ketua dari PRSSNI Jawa Barat, yaitu Bapak Yusuf Siregar. Yusuf Siregar, mohon maaf Bapak. Gimana Bapak kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Nah di sini saya Resti dan juga Bapak Arif ingin bertanya-tanya atau ingin apa ya istilahnya, ingin membedah sesuatu yang sebetulnya penting nih Pak terkait surat edaran. Betul, surat edaran surat edarannya nomor 2 ya, nomor 2 tahun 2022 tentang program siaran keagamaan di lembaga penyiaran, nomor 1 tahun 2002 tentang program siaran keagamaan di lembaga penyiaran. Sebelumnya saya minta pendapat dulu deh terkait tentang surat edaran ini menurut Pak Yusuf itu seperti apa? Oke, sebelum kita ke surat edaran itu, sebaiknya saya jelaskan dulu apa sih PRSSNI itu. Oh, boleh. PRSSNI itu adalah asosiasi radio-radio yang berada di Jawa Barat. Yang bisa menjadi anggota PRSSNI adalah mereka yang memiliki izin siaran serta izin frekuensi. Nah, setelah kedua izin itu ada, mereka bisa untuk masuk menjadi anggota PRSSNI, di mana di dalamnya mereka itu semua mengikuti aturan yang berlaku di organisasi. Itu organisasi punya aturan-aturan yang harus ditaati oleh seluruh anggota yang ada di dalamnya. Itu kira-kira. Ini berapa banyak nih sekarang anggotanya Pak? Anggota kami sampai saat ini 108 radio 108 terbesar di Indonesia. Sejauh Barat. Dan ini tersebar di 27 kabupaten kota. Yang terbanyak di Kota Bandung. Bandung ya termasuk terbanyak 40 kota Bandung. Ini berarti yang termasuk AM dan FM ya sama dua-duanya atau gimana? Nyaris sekarang AM itu sudah hampir tidak ada, gitu, karena ada yang migrasi tersangkut, itu lagi kami bantu untuk bisa mendapatkan frekuensi FM-nya. Gitu. Oke, kembali ke hal tadi ya, barangkali tentang surat edaran ya Pak, tentang surat edaran. Ini surat edaran tahun 2002 ini sebetulnya kan kalau menurut KPID itu dipicu oleh adanya kecenderungan beberapa radio, tidak semua, hanya sedikit radio yang mereka kurang moderat begitu, kurang moderat dalam siarannya karena terkait ideologi agama yang mendasari yang ada di radio ada yang itu Pak. Sehingga muncul kemudian surat edaran ini sebagai upaya untuk mengingatkan sekaligus menegaskan kembali peraturan-peraturan yang ada sebelumnya nih. Cuman di sini agak lebih detail terkait beberapa hal. Nah, terkait ini PRSSNI sendiri melihatnya seperti apa nih? Gini, setiap anggota PRSSNI wajib menjalankan ada aturan main berapa persen siarannya itu berupa pendidikan, hiburan, dan sosial lainnya. Tujuan utama PRSSNI adalah untuk mencerdaskan bangsa. Itu di Mars kami itu ada bahwa PRSSNI itu tujuan akhirnya adalah mencerdaskan bangsa. Oleh karenanya seluruh radio siaran itu baik yang menjalankan siaran-siaran agamis lah saya katakan ya, mau Kristen, Islam, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya, selama ajaran agama itu sah di Republik ini, radio boleh menyiarkan
mengadakan siaran itu untuk mencerdaskan umat-umatnya masing-masing. Nggak ada sih agama yang nggak baik. Betul. Semua agama baik. Betul. Itu tidak ada agama yang mengajarkan apapun untuk sesama manusia. Semua agama mengajarkan jadilah penganut agama yang berguna bagi sesama. Saya rasa itu garis besar seluruh agama itu. Nah, mungkin ada di Jawa Barat ada memang radio yang suara wanita, yang musik tidak boleh, itu lagu ada nggak boleh ada suara musik dan lagu dan sebagainya. Nah, PRSSNI dengan KPID sama lembaga apa ya, kalau saya bisa MUI lah, itu waktu itu sudah ada kesepakatan bahwa ini harus kita seragamkan seluruhnya untuk menjalankan aturan-aturan main yang berlaku di wilayah Jawa Barat khususnya, yang mengendalikan KPD dan itu Kanwil Departemen Agama itu. Jadi konsensus itu kita bikin supaya seluruh lembaga penyiaran yang menjalankan ajaran-ajaran agama-agama tertentu mengikuti aturan-aturan yang harus disepakati. Apa sebenarnya yang apa yang nggak boleh tuh, yang nggak boleh betul-betul tidak boleh dilakukan tuh, patronnya tuh? Ya, yang sifatnya saya rasa semua juga tahu ya, yang mengakibatkan perpecahan perpecahan masyarakat, perpecahan golongan. Betul. Itu sangat amat yang utama yang diperhatikan oleh PRSSNI, juga KPID, karena KPID mengawasi kami. Gitu. Jadi kalau ada anggota kami yang melakukan sesuatu, KPID akan memanggil kami dan anggota kami untuk mempertanggungjawabkan hal-hal yang tidak boleh dilanggar, misalnya dilanggar oleh anggota kami gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini anggota PRSSNI nyaris mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Jawa Barat. Dan kami dengan KPID pernah dalam Hasiarda melakukan ini di wilayah Jawa Barat Utara, di daerah Purwakarta, di Sekolah Tinggi Agama Islam, menggelar kenapa radio memperbolehkan siaran agama di luar agama Islam, misalnya seperti itu. Karena ya prinsipnya kita tidak bisa, PRSSNI tidak bisa diskriminatif bahwa hanya ajaran Islam saja yang boleh, hanya ajaran Kristen saja yang boleh, hanya ajaran Buddha aja yang boleh. Gitu. PRSSNI menerangkan di situ bahwa prinsipnya yang saya katakan tadi, selama ajaran-ajaran agama itu sah ada di Republik ini yang dilindungi oleh undang-undang, maka dia boleh bersiaran di radio manapun yang mengizinkan mereka untuk bersiaran, yang menerima mereka untuk bersiaran. Karena sebelum teman-teman mengadakan siaran seperti itu kan semua juga, baik itu agama Islam, harus memberikan dulu kepada radio itu apa materi yang akan diinikan oleh itu. Walaupun agama Islam juga diperiksa sama kita, gitu, sama teman-teman dikoreksi bahwa ini alirannya menyejukkan, mengayamkan, nggak ada masalah. Gitu. Oke, terkait yang tadi Pak, terkait tentang apa yang tadi suara wanita yang melarang, terus musik, itu sebetulnya apa yang dikhawatirkan? Saya kurang tahu. Itu hanya aliran tertentu ya, aliran tertentu. Nah, itulah yang kita ajak berembuk untuk bahwa di radio tidak boleh ada diskriminatif soal yang demikian gitu loh.
di radio tidak boleh. Jadi itu juga menjadi ini kita gitu, bahan kita untuk mengajak yang bersangkutan berdiskusi untuk itu. Apalagi musik, bahkan lagu Indonesia Raya juga Tidak ada boleh yang ya. waktu itu, tapi ya kita kasih penjelasan bahwa selama berada di naungan Republik NKRI. tercinta ini, itu NKRI ini, ya itu harus seluruh radio di Jawa Barat itu mengumandangkan itu pada jam tertentu untuk merekatkan rasa kebangsaan, persatuan kebangsaan negara ini gitu. Supaya juga seluruh masyarakat mulai dari anak kecil tahu lagu kebangsaan dia itu apa gitu. Ya kan kita bisa lagu Indonesia Raya karena dari kecil dicekokin terus Indonesia Raya gitu. Sampai kita akhirnya tahu Garuda Pancasila tahu karena itu dikumandangkan terus-terusan. Selalu sih ya Pak ya. Iya gitu. Nah kalau ini kita iniin nanti kasihan. Oke. Ini kalau kita kasih simbol warna nih Pak ya. Ada merah, ada kuning, ada hijau nih. Ini dari 108 radio yang juga anggota PRSSNI. Apakah semuanya hijau atau berapa persen yang kuning atau ada yang merah barangkali? Enggak ada radio persen itu pelangi mas. Pelangi. Seluruh warna ada di radio. Bukan maksudnya bahwa hijau hijau itu ini oke nih, ini moderasinya sudah bagus ya oke. Kategori hijau itu kategori apa? Misalnya hijau, misalnya begini, kalau kita kategori warna ya misalkan gini, hijau ini yang sudah sesuai dengan aturan, tidak ada masalah betul sama sekali, sudah oke. Kuning yang diawasi barangkali, atau merah yang betul-betul diawasi betul karena hal-hal yang mungkin ada hal-hal yang dikhawatirkan terkait aturan-aturan tadi. Setahu saya anggota kami semuanya sangat nasionalis. Radio-radio anggota kami radio-radio nasionalis. Walaupun mayoritas pemilik radio itu muslim, ya toh, tapi di radionya tidak diberlakukan hal-hal yang ketat seperti yang ada ya saya nggak bisa ngomong. Ya, betul. Kalau yang diskriminasi itu masih ada atau nyaris. Atau kalau sekarang sih setelah KPID dan itu kayaknya sudah mulai membaur ya, sudah mulai mengikuti aturan yang berlaku di khususnya di bawah pengawasan Komisi Penyiaran Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat. Oke. Nah, ada yang menarik sih Pak, sebetulnya sebelumnya kita sempat juga mendengar ada beberapa radio yang mungkin formatnya religi tapi berusaha untuk mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan sama KPID dan juga PRSSNI terkait misalnya lagu Indonesia Raya misalnya. Kan ada beberapa radio yang mereka hanya vokal aja. Nah, suara saja. Itu mungkin bentuk dari untuk menengahi bahwa kita ingin mengikuti aturan yang sudah dikeluarkan KPID tetapi dengan aturan yang sudah mereka buat. Nah, itu apakah sebagai bahan dari win-win solution atau seperti apa sih Pak? Tanggapan Bapak sendiri seperti apa? Saya menganggap ada musik, tidak ada musik, makna lagu Indonesia Raya itu tidak berubah. Jadi hanya kalau dinyanyikan pakai musik kayaknya lebih merdu. Kalau dilajukan tanpa musik heroik gitu. Ya boleh-boleh saja. Selama nadanya tidak berubah, lantas aturan lagunya tidak berubah, kata-kata tidak berubah, dinyanyikan secara apa istilahnya? Akapela. Akapela, secara akapela nggak ada masalah, malah lebih gagah kayaknya sih. Iya betul Pak. Suaranya asli. Kalau pakai musik kan suaranya palsu. Ya betul. Memang ada kesulitan nggak Pak nih? Ini kan soal terkait ideologi ya Pak ya. Kalau ideologi itu saya bayangkan tuh rumitnya tuh ya, meyakinkan pengelola radio yang ideologinya seperti kalau terkait di suara perempuan apa itu kan terkait ideologi. Ya mungkin ketika itu berusaha untuk mungkin
masuk di lembaga penyiaran Jawa Barat itu mungkin merasa bisa gitu ya. Tapi tidak luput bahwa semua lembaga penyiaran itu ada kontrol yang diinikan oleh pemerintah supaya tidak menyimpang dari aturan main satu lembaga penyiaran, karena lembaga penyiaran itu yang saya katakan tadi harus memiliki izin penyiaran di mana setiap berapa tahun itu harus laporan, evaluasi dengar pendapat tentang radio U segmennya apa gimana. Nah, dari situ bisa terdeteksi dan dari situ juga bisa berikan masukan kepada yang bersangkutan bahwa ini tuh Anda bisa bersiaran kalau begini. Gitu. Jadi sebenarnya sudah nyaris aman lah, Jawa Barat itu nyaris aman selama mereka di bawah pengawasan KPID dan memiliki izin siaran dan izin frekuensi. Nah, yang kita nggak tahu mungkin ada di udara keluar, masyarakat nyangka radio anggota, tapi ternyata bukan radio anggota. Itu dia mengudara, mungkin saja ada radio gelap di daerah. Waduh kawan, itu teman-teman banyak mengeluh karena mereka juga muter iklan-iklan, apalagi iklan yang namanya iklan obat itu. Satu obat bisa nyembuhin 1000 penyakit. Kan luar biasa. Itu kan bukan apa-apa. Pers ini kan mencerdaskan bangsa. Kalau yang kayak gitu kan membuat bangsa ini bodoh. Betul, Pak. Gitu. Jadi itu yang kita juga ke KPID protes untuk itu. Gitu. Supaya Balmon itu menindak. Nah, yang kayak gitu itu susah. Kita nggak tahu di mana masalahnya. Ketika tidak ada razia, mereka berkumandang di beberapa titik. Ketika operasi jalan, kok seperti tahu gitu loh. Senyap kawan. Gitu. Jadi handicap itu juga dihadapi oleh pers TNI sebagai pembayar pajak sama teman-teman KPID. Balmon, mereka rasa, aduh, kan kami juga ngadu, Pak itu di sana banyak radio gelap, mereka datangin, mana nggak ada. Oh, iya, Bisa kayak tipis-tipis ya itu. Yes. Tipis-tipis ya. Gitu. Ya saya juga sering putar-putar tuh pagi-pagi, itu kadang-kadang ada nih. Oh, kadang daerah Pantura, daerah itu. Di sini juga ada, di Bandung Timur, di Bandung ada. Pak, saya kering. Oke. Ini ada yang mau ditanya lagi Kak? Enggak sih, tadi terkait tentang suara wanita ya Pak ya, yang ada beberapa radio yang mungkin formatnya religi dan tidak ada aturan yang bahwa perempuan tidak diharuskan siaran atau suara perempuan tidak boleh terdengar. Tetapi tadi dari pernyataan Pak Yusuf juga bilang bahwa selama ini laporannya adalah mereka yang ada di bawah PRSSNI berarti itu sudah mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Berarti secara tidak langsung PRSSNI pun sebetulnya membolehkan hal itu ya Pak ya? Sah. Jadi gender ya di pemerintah aja di negara Republik ini harus sekian persen. Baru 20, baru sanggup 20. 20% minimal harus wanita ikut terlibat supaya derajat wanita dan pria itu tidak untuk Indonesia tidaklah yang itu gitu loh. Untuk Indonesia tidaklah gitu. Jadi di PRSSNI berusaha anggotanya menaati itu. Tidak boleh ada diskriminasi bahwa wanita tidak diberi kesempatan untuk mengudara. Gitu. Enggak ada masalah. Kenapa mesti dipermasalahkan gitu. Jadi harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Republik ini gitu. Kalau institusi agama tadi, radio yang bersiaran religi tadi mau bersiaran di khususnya Jawa Barat ya. Harus itu. Nanti kalau itu ya kita juga semua sama kalau ada laporan masyarakat kita akan menindaklanjuti itu.
Tapi sejauh ini PRSSNI sendiri menyikapinya seperti apa tuh Pak? Dengan perempuan, suara perempuan tidak boleh mengudara. Nah, Ya sangat menyesalkan. Kenapa dibedain? Ibu mereka itu siapa? Ibu kita itu siapa? Ya kan, sama aja dengan kita melarang ibu kita. Gitu. Itu aja yang paling gampang lah untuk dicerna. Itu supaya masyarakat juga bisa menangkap kenapa gitu loh. Kenapa suara wanita nggak boleh loh? Ibu mereka tuh siapa? Kan wanita, tanpa wanita nggak mungkin ada mereka. Jadi tidak boleh, ya PRSSNI itu tidak membenarkan aturan-aturan yang melarang kaum hawa untuk berkiprah di lembaga penyiaran PRSSNI. Selama sesuai dengan undang-undangan ya. Undangan, betul. Iya, ini saya terbiasa di media yang lain, yang platform yang lain ya Pak, sehingga saya tahu mekanisme kontrolnya nih. Nah kalau radio saya bayangin itu kan langsung tuh nggak ada ulangannya tuh. Bagaimana Nggak ada ulangannya gimana maksudnya? Gini, misalnya ketika kita siaran nih, kalau kita ketinggalan udah tuh. Itu kan bagi pendengar. Bagi pendengar. Nah, kalau di koran, kalau di online itu kan kita bisa lihat nih. Kalau kita bisa cek, saya ceknya mau malam-malam nih, random misalkan berapa. Nah, kalau saya bayangkan betapa sulitnya mengecek apakah semua radio itu melanggar atau tidak, apakah ada yang bandel atau yang enggak, itu saya bayangkan tuh betapa sulitnya PRSSNI ini. Bagaimana mekanisme kontrol? Perlu teman ketahui bahwa kami dalam siaran 24 jam itu diwajibkan untuk direkam. Jadi bank kami itu ada. Jadi kami siaran tanggal segini, jam segini, kamu melakukan siaran ini. Ada tuduhan dari luar, tak kita buka siaran kita. Berarti mekanismenya laporan betul. Dulu. Atau radio-radio yang memang masuk dalam warna kuning itu tadi barangkali yang lebih diawasi, ada nggak seperti itu? Diawasi sih terlampau kejam, diperhatikan. Gitu. Betul diperhatikan. Mungkin ya teman-teman radio yang religi yang mungkin agak sedikit keras mungkin ya kita tetap edukasi ke mereka bahwa di Republik ini tidak seperti ini harusnya gitu. Kalau mereka masih mau melanjutkan siaran seperti itu caranya, mungkin ada langkah lanjut. Yang berwenang adalah pemerintah. Gitu. Oke. Nah, sih saya mau lari ke ini nih, ke Pilpres nih. Sedikit ya Pak ya ke Pilpres nih. Ini kan menjelang tahun politik, ini saya kira udah tahun politik. Yang dulu-dulu itu pasti itu politik identitas itu pasti dicoba untuk untuk dimasukkan. Di media termasuk saya kira di radio. Ini ada upaya untuk mengantisipasi hal itu enggak nih yang dilakukan oleh PSNI sejauh ini? Ya, lembaga pemilu, KPID, PRSSNI, lembaga-lembaga penyiaran TV dan lain sebagainya itu sudah berkoordinasi dalam satu pertemuan bersepakat bahwa kita menjalankan ada tujuh kewajiban. 7 disebut untuk diperhatikan oleh seluruh lembaga penyiaran. 7 petunjuk sakti yang diterbitkan oleh Komisi Penyiaran yang harus dipatuhi atau harus diperhatikan oleh seluruh lembaga penyiaran, cetak, media radio, TV dan sebagainya. Di sana kita dipandu untuk berkoordinasi bersama menjaga agar tahun pemilu ini khusus di Jawa Barat bisa berjalan lancar, aman dan damai. Itu dipesankan kepada seluruh lembaga penyiaran dan kita semua bersepakat karena wilayah kita adalah wilayah yang sangat sensitif di mana penduduk kita penduduk yang terbesar se-Indonesia
Jawa Barat itu 50 Ya. jutaan kurang lebih. Jadi Jawa Barat sejak dulu selalu jadi Incaran. barometer. Incaran barometer juga. Jadu barometer. Baik seni apapun, mode apapun dan sebagainya, ya politik juga tidak akan Betul. jauh dari situ. Oleh karenanya kami bersepakat untuk sama-sama berkoordinasi menjaga ini supaya tidak terjadi di kemudian hari. Gitu. Seluruh penyiaran-penyiaran yang akan nanti berlaku di Jawa Barat semua ada panduan-panduan yang harus dipegang oleh lembaga-lembaga penyiaran. Jadi insya Allah Ya. Jawa Barat mah Aman. Jawara lah. Ini ya slogannya ya. Iya. Ada Dalam lagi yang segala- ditanyakan? Ada sih Pak, ini nggak apa-apa langsung ke surat edaran lagi nih Ya, Pak, boleh. nggak apa-apa ya Pak ya. Kan ini di surat edaran itu tuh berisi berapa poin ya? 14-13. 14 poin. Tetapi sebetulnya dalam surat edaran ini tuh banyak sekali pengulangan-pengulangan, misalnya untuk menegaskan nomor 1 ada lagi dipertegas di nomor 2 dan nomor 3. Nah itu sebetulnya penegasan ini tuh untuk apa ya Pak ya? Kalau PRSN ini melihatnya gitu. Ya memperkuat arti daripada ketegasan yang dimaksud. Kadang-kadang kan bahasa atau apapun di kita ini Ya. selalu dimainkan bersayap gitu. Ya betul. Ya toh? Nah, untuk hal itu tidak terjadi, makanya para pembuat keputusan itu secara rinci membentengin itu supaya tidak sayapnya itu tidak ngepak kemana-mana gitu. Ya. Kira-kira begitu. Itulah saking berhati-hatinya supaya tidak kecolongan kelak di kemudian hari gitu. Karena bila sesuatu terjadi itu kan bara itu susah dipadamkan. Nah, sebelum terjadi itu jangan sampai ada korek api sedikit pun. Itulah tadi berlapis-lapis yang kita katakan, wah nggak usah iya, Iya. masih muncul lagi Iya, ini, iya. masih muncul ini, muncul. Iya. Itu mempertegas, memperkuat supaya kita semua waspadai itu. Gitu. Iya, wajib menghormati. Wajib. Wajib menghormati yang pertama, yang kedua dilarang merendahkan. Jadi Betul. bukan saja nggak boleh merendahkan, tapi wajib menghormati. Jadi dua-duanya itu ya. Iya. Jadi beda poin. Padahal kalau menghormati itu kan pasti tidak merendahkan. Ya untuk menguatkan arti aja lah ya, Ya. untuk menguatkan arti bahwa di kita itu kadang-kadang Menutup celah Iya. serapat mungkin. ayah longkang aja sedikit Ya. brus masuk ya, seperti kita lihatlah di medsos Ya. seperti apa sih itu. Makanya ada komunitas muncul nih yang baru di Jawa Barat. Kebetulan teman mantan kalian pasti tahu Erwin Permadi. Dia itu bikin komunitas peduli medsos. Siapa yang akan mengendalikan medsos digital itu? Iya. Media sosial digital itu siapa? Akun-akun sekarang di ini akun lain muncul lagi. Seperti kita tidak berdaya negara ini sepertinya gitu loh. Kita punya cyber, punya ini. Tapi nyatanya lolos. Coba lihat media sosial kayak apa beritanya itu. Ditangkap, tiba-tiba ini tangkap basah ini. Itu waduh sangat berbahaya sekali. Nah, sekarang masyarakat Jawa Barat peduli medsos itu akan mereka akan mengkritik Iya. para pengambil keputusan, para penindak, para yang berwenang untuk mengendalikan itu supaya tidak terjadi Betul. yang kita takutkan tadi oleh KPID dan lain sebagainya, gesekan-gesekan jadi alhamdulillah lah masyarakat Jawa Barat mulai banyak yang peduli gitu loh, karena sadar bahwa hal itu sangat amat menakutkan kelak untuk kita semua gitu. Iya.
Ini mumpung lari ke medsos nih Pak, ini kan semua media, ini termasuk radio, saya kira sekarang juga punya medsos ya. Betul. Sekarang punya medsos karena di satu sisi medsos juga mendatangkan revenue juga ya, dan lain-lain. Nah ini kan medsos itu di luar kewenangan PRSSNI dan KPID ya untuk memantau itu. Nah ada upaya apa ya agar katakanlah PRSSNI juga punya wewenang untuk menegur misalnya medsosnya radio anggota ketika agak berbeda dengan siar aja nih Pak. Misalkan di medsos mereka kan yang ngerjain barangkali di medsos spesialisnya nih yang barangkali targetnya harus kliknya misalnya. Nah seperti itu. Ya itu yang berbahaya di sana memang. Tapi teman-teman PRSSNI secara umum sudah tahu aturan main gitu. Teman-teman PRSSNI sangat menjaga bahwa radio siaran adalah radio yang terpercaya karena radio siaran tidak pernah berani menyebarkan hoax karena mereka punya lokasi tempat frekuensi dan izin. Jadi lembaga penyiaran yang dipercaya selain radio, TV, radio, TV, apa lagi? Print media masih cetak, percaya, saya kira. media cetak, itu kan yang bisa dipercaya, gampang nangkepnya. Oleh karenanya mereka tidak berani, tidak mungkin untuk berani mengeluarkan siaran-siaran yang tidak ada faktanya. Misalnya ada imbauan nggak bahwa radio yang di bawah PRSSNI juga di medsosnya itu standarnya tuh harus sama seperti mereka siaran tuh. Ada nggak penegasan seperti itu? Ada, sangat ada. Bahwa mereka kalau mau itu medsos, mereka juga kepada kami mengatakan bahwa kami punya podcast. Gitu. Mereka punya podcast, kita di tag itu untuk itu teman-teman di daerah. Tapi nyaris karena persen itu radio siaran itu termasuk pegel. Ngerti pegel? Apa tuh? Pegel. Pengusaha golongan ekonomi lemah. Jadi mereka untuk investasi di podcast kayak begitu itu mungkin tidak semudah itu, gitu, tidak semudah itu. Tapi kita program ke depan akan mengajak mereka bagaimana mereka bisa mendirikan podcast dengan peralatan yang ekonomis tapi memadai. Mumpuni gitu. lah ya. Mumpuni. Teman-teman ini nanti akan keliling ke teman-teman di daerah untuk memberikan pencerahan-pencerahan teknologi tentang dunia penyiaran melalui podcast. Itu tuh sebagai bentuk perhatian ya. Betul. Bukan hanya saja mengawasi tapi perhatian juga. Supaya teman-teman juga tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi itu. Supaya penggemar mereka bisa melihat, oh gening itu si anu teh, oh gening itu si anu teh gitu. Melalui podcast kan mereka bisa terlihat. Berarti itu adalah bentuk perhatiannya PRSSNI untuk memajukan radio-radio teman-teman anggota yang ada di daerah khususnya. Betul, Jadi memang sejauh ini berapa banyak sih Pak anggota PRSSNI yang belum memadai terkait penyiaran digital? Mungkin baru 40 ya Dan kurang lebih 40% ya Steve. Teman-teman di daerah yang mulai menjalankan ini. Kebanyakan mungkin yang tidak berani menganggap bahwa ini mahal. Nah, oleh karenanya pengurus daerah nanti akan datang ke daerah memberikan pencerahan kepada mereka dengan sistem begini kalian juga mampu loh gitu. Gitu. Apa tujuannya? Kami pengen bahwa seluruh anggota kami itu di baik kabupaten kota maupun di kota itu punya level itu sama, punya kemampuan teknologi itu sama dan sebagainya gitu.
Ya. Karena satu-satunya lembaga penyiaran yang tidak terpengaruh oleh kelak, oleh misalnya ada perang, ada apa? Radio. Ya. Satelit kalau disikat musuh selesai kabeh parem. Radio mah tetap Ya. Tetap mengudara. Mengudara. Iya. Iya, bisa lewat gunung lagi ya. Yes. Gelombang. Islandia itu tidak susah dimasuki oleh Soviet ketika itu, oleh Jerman dan sebagainya, ya karena mereka punya media berhubungan satu sama lain, susah ditembus. Iya betul. Jadi media radio tidak pernah akan berhenti. Amin. Nah ini sebagai pertanyaan terakhir mungkin ya, atau Ya, ada pertanyaan? Saya Pak, punya pertanyaan terakhir nih. Ini soal ini nih, Pak. Tingkat moderasi, seberapa moderat sih radio-radio di Jabar ini kalau angkanya 1 sampai 10 tuh 9, 10, 8 setengah atau berapa? Kalau saya ngatakan sih radio itu 10 loh, 10. Semua teman-teman saya 10 sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Iya, Radio di Bandung nggak bisa main-main di Ciamis, daerah Galuh dan sebagainya pakai kata-kata lu gue nggak kena. Ya toh, mereka 10 untuk di daerahnya, si B 10 untuk di daerahnya. Jelas batasnya kalau radio ya. Yes. Iya betul, jelas batasnya. Gitu. Betul. Jadi yang saya katakan, radio tidak pernah akan berakhir, tidak pernah akan berakhir. Dia selalu mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan daerahnya masing-masing. Oke. Betul. Oke? Setuju Pak. Ini ada pertanyaan terakhir deh dari saya Pak, terkait tentang Kamu dari tadi terakhir terus deh. ini beneran yang terakhir Pak. Oke. Tadi Bapak bilang bahwa kita bukan mengawasi ya, tapi kita tuh perhatian banget sama anggota PRS SNI. Nah, sekarang saya pengen tahu dari Bapak Yusuf sendiri sebagai ketua dari PRS SNI, bagaimana bentuk perhatiannya Bapak untuk radio-radio dengan format religi, nah, agar mereka tuh mau mengikuti aturan yang sudah diberlakukan sama KPID, atau minimal mereka ada beberapa, meskipun belum semuanya, mereka ada beberapa yang belum mereka bisa patuhi misalnya, tapi adalah 1-2 aturan yang pada akhirnya mereka mau nih ngikutin aturan. Nah, bentuk perhatiannya seperti apa? Gini Mbak, PRSNI mungkin hanya mengingatkan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka bahwa kewajiban radio siaran itu adalah A, B, C, D, E, F misalnya. Atau ketika mereka tidak mau memenuhi itu, mereka sendiri yang akan menanggung konsekuensinya. Yang berwenang itu adalah Komisi Penyiaran, karena mereka bertanggung jawab kepada pemerintah untuk mengawasi seluruh lembaga penyiaran yang berada di bawah mereka. PRSNI nggak berhak untuk lu nggak boleh. Hanya rekomendasi paling ya. Iya, kita hanya mengingatkan, hai teman, kita punya aturan main loh, kita punya ini loh, kita punya ini loh, kita punya ini loh. Baik. Oke? Paham. Perbincangannya menarik banget. Sampai kemana-mana kan jadinya. Yang awalnya hanya membahas tentang surat edaran, undang-undang penyiaran, terus berakhir kepada tadi media sosial, terus kemudian perkembangan penyiaran di era digital seperti apa, dan bentuk perhatian dari PRS SNI untuk memajukan anggota-anggota yang ada di daerah. Gitu ya Pak Arief ya? Betul. Terima kasih sekali Bapak Yusuf untuk bersedia nih berkenan kami wawancara. Kami yang berterima kasih kepada Universitas Muhammadiyah yang mempercayai kami untuk bisa berbagi dalam sama-sama mencerdaskan bangsa, memberi penerangan kepada masyarakat, khususnya masyarakat kita Jawa Barat, bahwa begini loh lembaga penyiaran itu, gitu. Supaya semua mengerti bahwa tidak lembaga penyiaran teh asal gitu. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Sama-sama. Itu tadi perbincangan menarik kami dari Universitas Muhammadiyah Bandung bersama Bapak Yusuf Siregar. Terima kasih sahabat PRS SNI, selamat siang, sampai jumpa lagi.